Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, SAK MAK. Nama saya Lucky Pratiwisari, biasa dipanggil Lucky. Saya dari kelas Statistik Ekonomi Bisnis AK 202 dengan NIM 2403010120278. Izin Ibu Mutiara, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban ujian akhir semester statistik dan di sini saya akan mengangkat tema sesi 12 yakni adalah probabilitas. Di sini sebelumnya di tugas sebelumnya saya sudah mengangkat makalah dengan tema analisis tren dan probabilitas dalam statistik. Tapi di sini saya akan fokus ke probabilitasnya. Kita menuju ke pendahuluan terlebih dahulu. Statistik merupakan cabang ilmu yang sangat penting dalam membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Dalam era digital dan informasi saat ini, data menjadi aset utama bagi individu, perusahaan, maupun institusi pemerintahan. Untuk itu, analisis statistik tidak hanya menjadi sarana perhitungan, tetapi juga alat untuk memahami pola tren dan ketidakpastian atau probabilitas dari data yang tersedia. Kemudian, oleh karenanya, pemahaman yang mendalam tentang probabilitas sangat penting bagi siapa saja yang terlibat dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan berbasis data. Dan di sini saya akan membahas konsep probabilitas secara sistematis, aplikatif, dan relevan dalam konteks kehidupan nyata. Kita menuju ke probabilitas. Probabilitas adalah ukuran peluang terjadinya suatu peristiwa. Dalam statistik, probabilitas dinyatakan dalam bilangan antara 0 dan 1. Jika probabilitas suatu peristiwa adalah 0, maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan jika probabilitasnya adalah 1, maka peristiwa tersebut pasti terjadi. Seperti itu. Jadi 0 adalah untuk tidak mungkin dan 1 adalah yang pasti terjadi. Secara lebih teknis, probabilitas artinya sebuah angka yang digunakan untuk menggambarkan ketidakpastian suatu kejadian dalam percakapan atau eksperimen yang dilakukan. Misalnya jika kita melempar sebuah koin, probabilitasnya muncul gambar adalah setengah atau 50%. Dan probabilitasnya munculnya angka adalah setengah juga, yakni 50%. Seperti itu. Kemudian kita menuju ke aturan dasar probabilitas. Jika P itu sama dengan 0, berarti peristiwa itu tidak mungkin terjadi atau mustahil seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dan jika P adalah 1, bahwa peristiwa itu pasti terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi, seperti itu ya. Kemudian untuk pendekatan probabilitas, ada 3 pendekatan yang akan bisa dijelaskan, yakni adalah pendekatan klasik, pendekatan relatif, pendekatan subjektif. Untuk pendekatan klasik adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di antara keseluruhan peristiwa yang bisa terjadi, dengan asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu percobaan atau eksperimen akan mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama. Kemudian untuk pendekatan relatif, metode yang digunakan dalam statistik untuk menghitung peluang suatu peristiwa berdasarkan frekuensi kejadian dalam sampel yang dianalisis. Kemudian untuk pendekatan subjektif, pendekatan ini didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Probabilitas yang menyatakan kemungkinan suatu peristiwa terjadi, perasaan atau kira-kira dari seorang individu dan dinyatakan dalam pengalaman atau pengamatan di masa lalu sebagai dasar untuk menghitung probabilitas. Untuk rumus pendekatan probabilitas, ada yang menggunakan pendekatan klasik, ada juga yang menggunakan pendekatan relatif, tergantung dari apa yang akan dibahas. Untuk pendekatan klasik, itu probabilitasnya jumlah peristiwa yang terjadi dibandingkan dengan jumlah total kemungkinan hasil. Jadi yang terjadi dibandingkan dengan seluruh hasil yang ada. Kemudian pendekatan relatif adalah probabilitas suatu peristiwanya adalah jumlah peristiwa yang terjadi dengan jumlah total percobaan. Jadi
total semua percobaan yang dilakukan, itulah yang dibandingkan. Kemudian untuk hukum probabilitas adalah hukum penjumlahan dan juga hukum perkalian. Untuk hukum penjumlahan, untuk peristiwa mutually exclusive, dan yang kedua adalah aturan penjumlahan untuk peristiwa yang tidak mutually exclusive. Kemudian untuk hukum perkalian, ada aturan perkalian untuk peristiwa independen dan ada aturan perkalian untuk peristiwa yang bergantung. Kemudian untuk hukum penjumlahan, nah di sini untuk lebih jelasnya, untuk hukum penjumlahan peristiwa mutually eksklusif, apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Dirumuskan dengan seperti di gambar. P, A, atau B sama dengan PA plus PB. PA itu adalah kejadian yang satu, PB adalah kejadian yang kedua. Untuk selanjutnya, aturan penjumlahan untuk peristiwa tidak mutually eksklusif, yaitu dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama. Untuk rumusnya adalah P, eee, seperti tertera di gambar, untuk kejadian pertama ditambah kejadian yang kedua dikurangi kejadian yang beririsan dengan keduanya. Untuk hukum perkalian, aturan perkalian untuk peristiwa bebas atau independen yaitu terjadinya peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas kejadian lainnya. Jadi untuk rumusnya adalah P A beririsan B itu dikalikan. Untuk yang satunya, aturan perkalian untuk peristiwa bergantung atau dependent, probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Jadi kejadian ini terjadi setelah kejadian yang lainnya itu sudah terjadi. Probabilitas bersyarat dinamakan dengan PAB, yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Nampak seperti gambar, untuk PA beririsan dengan B, PA dikalikan P yang PBA dengan probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi, seperti itu. Dan kita juga bisa menggunakan teorema Bayes, salah satu konsep dasar statistika yang membantu memperbarui hipotesis berdasarkan informasi yang baru. Teorema ini berguna untuk mengetahui peluang suatu kejadian bersyarat yang sulit diprediksi angkanya. Sederhananya, semakin banyak bukti yang diterima akan semakin akurat hipotesis yang ada. Rumusnya adalah seperti yang tertera pada gambar berikut. Yang pertama adalah pembandingnya itu dikalikan, kejadian satu dikalikan dengan kejadian satunya, tapi harus terjadi dulu, kemudian dibandingkan dengan kejadian satu, kejadian yang kedua terjadi dulu, kemudian disusul kejadian yang pertama, ditambah kejadian yang kedua, dikalikan dengan kejadian yang kedua, disusul, dengan kejadian yang pertama, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan soal yang sudah tersedia. Di sini ada soal, manajer dari PT KAI, Kereta Api Indonesia ingin mengetahui seberapa banyak penumpang mereka yang memesan tiket pesawat secara online. Berikut ini merupakan data yang didapat oleh manajer. Dengan catatan, perbandingan antara total pria dan total wanita adalah 6:4. Jadi lebih banyak prianya ya, Ibu. Kemudian di sini kita lihat di tabel, jenis kelaminnya ada pria dan wanita tentunya, dengan perusahaan pembelian tiket dari Traveloka, Tiket.com, dan juga Tokopedia. Untuk pembeli pria dari Traveloka sebanyak 305 dan dari Tokopedia sebanyak 120. Untuk wanita yang tertera hanya dari Tiket.com, yakni ada 160, dengan total dari Traveloka 420, dari Tiket.com 160, dan dari belum diketahui untuk Tiket.com-nya, dan untuk di Tokopedia adalah totalnya 245, dan untuk total secara keseluruhan adalah 1.000.
Dan saya diminta untuk menghitung probabilitas, yang pertama adalah penumpang yang memesan tiket di Tokopedia, kemudian yang B, penumpang wanita yang memesan tiket di tiket.com atau penumpang pria yang memesan di tiket di Tokopedia, dan yang C, dengan syarat bahwa penumpang tersebut adalah wanita, berapa probabilitas bahwa ia memesan tiket di Tokopedia? Dan D adalah dengan syarat bahwa penumpang memesan tiket di Traveloka, berapa probabilitas bahwa ia adalah pria? Kemudian untuk penyelesaiannya seperti ini, karena tadi, jumlah total pria dibanding wanita adalah 6 banding 4, sehingga total dari 1.000 penumpang, pria adalah 600 dan wanita adalah 400. Dan dari tabel dapat diketahui seperti ini, seperti dalam soal. Kemudian untuk langkah yang pertama adalah kita lengkapi dulu tabelnya. Untuk total dari tiket.com itu sebanyak 335 secara keseluruhan. Untuk pria, melalui tiket.com kita ketahui adalah 175 dan untuk wanita Traveloka kita ketahui 115 dan untuk wanita Tokopedia itu 125. Kemudian untuk tabel lengkapnya, karena tadi sudah dihitung, maka insya Allah angka yang tertera adalah seperti berikut. Kemudian untuk jawaban lengkapnya, probabilitas penumpang yang memesan di tiket di Tokopedia adalah total Tokopedia dibagi dengan total penumpang. Tadi diketahui bahwa total di Tokopedia adalah 245 secara keseluruhan dibanding dengan seluruhnya adalah 1.000, yakni adalah 0,245. Kemudian untuk probabilitas penumpang wanita yang memesan di tiket.com atau penumpang pria yang memesan di Tokopedia. Kita gambarkan seperti di dalam rumus, untuk wanita yang memesan di tiket.com itu ada 160, kemudian untuk pria di Tokopedia ada 120, kemudian, kita bagi dengan seluruh penumpang yakni 1.000. Yakni adalah 160 ditambah 120 dibanding dengan 1.000, jumlahnya adalah 0,28. Yang C, dengan syarat penumpang adalah wanita, berapa probabilitas bahwa ia memesan di Tokopedia? Kita pakai rumus seperti ini, untuk Tokopedia wanita, wanita Tokopedia tadi kita lihat ada 125, kemudian kita bandingkan dengan total wanita, penumpang wanita adalah 400. Ya, maka seperti ini jawabannya 125 dibanding dengan 400, 0,3125. Dan dengan syarat penumpang memesan tiket di Traveloka, berapa probabilitas bahwa ia adalah pria? Pria Traveloka tadi berjumlah 305 dan total untuk pembeli Traveloka adalah 420. Jadi totalnya adalah 0,7262. Baik Ibu, sekian dari presentasi saya mengenai, probabilitas dari statistik ekonomi dan bisnis. Terima kasih atas kesempatannya, semoga saya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Eee, Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.